Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Maharani dengan NIM 1848486, mahasiswa Diploma 3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia, akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Formulasi dan Uji Sifat Fisik Sediaan Gel Hand Sanitizer, Ekstrak Daun Salam, Syzygium polyanthum dengan basis Carbopol 940, naratif review. Terdapat 3 bab yang akan saya bahas, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metodologi penelitian. Pada bab pertama pendahuluan, terdapat subbab bahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada latar belakang, saya membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama kebersihan tangan, kedua hand sanitizer, ketiga daun salam, dan yang keempat Carbopol 940. Yang pertama yaitu kebersihan tangan. Tangan sebagai alat transmisi dari organisme pada saluran pernafasan dan mulut manusia. Salah satu bentuk penyebaran mikroorganisme ini memang pada manusia melalui tangan, di mana tangan setiap harinya selalu berfungsi dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Menjaga kesehatan dan kebersihan tangan sangatlah penting dengan cara selalu mencuci tangan. Dan ternyata mencuci tangan itu tidak hanya dengan sabun dan air, tapi juga terdapat produk pembersih tangan yang efektif untuk mencuci tangan, yaitu hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini merupakan produk pembersih tangan yang mengandung antiseptik yang digunakan untuk mencuci tangan tanpa harus membilasnya dengan air. Nah, penggunaan dari hand sanitizer ini sendiri lebih efektif dan efisien karena mudah dibawa kemanapun dan dimanapun kita berada. Nah, biasanya sediaan gel hand sanitizer ini umumnya diformulasikan dengan penambahan alkohol. Namun, penambahan alkohol yang berlebih dapat mengiritasi permukaan kulit kita. Nah, salah satu upaya untuk mengurangi pemakaian alkohol pada hand sanitizer dapat menggunakan ekstrak tanaman yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Di sini saya memakai daun salam atau tanaman salam. Tanaman salam ini memiliki kandungan antibakteri, flavonoid, tanin, minyak atsiri, dan steroid yang dimanfaatkan sebagai hand sanitizer. Daun salam ini sendiri juga tumbuh liar dimanapun di sekitar kita dan juga mudah ditemui. Nah, pada beberapa penelitian yang saya baca, ekstrak daun salam menghasilkan zona hambat yang efektif untuk bakteri Staphylococcus aureus dan juga pada hasil parameter uji masih dalam interval aman untuk kulit. Lalu Carbopol 940. Nah, Carbopol 940 ini merupakan salah satu basis gel yang memiliki stabilitas tinggi, toksisitas rendah, mudah terdispersi di air, dan konsentrasinya kecil, yang berfungsi sebagai basis gel atau gelling agent. Nah, pada Carbopol 940 ini salah satu faktor penting sediaan gel, khususnya gel hand sanitizer, itu adalah viskositasnya. Viskositas gel itu tergantung konsentrasi dari gelling agentnya, sehingga diperlukan variasi konsentrasi Carbopol 940. Pada beberapa penelitian yang saya baca, mengatakan bahwa sediaan gel yang diformulasikan dengan menggunakan basis Carbopol 940 ini dengan konsentrasi yang berbeda-beda sudah memenuhi syarat uji fisiknya. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi, saya sebagai peneliti melakukan naratif review yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi artikel penelitian tentang formulasi dan uji sifat fisik sediaan gel hand sanitizer, ekstrak daun salam, Syzygium polyanthum sebagai basis
dengan basis karbopol 940 sebagai hand sanitizer yang alami, lebih aman untuk kulit, dan juga efektif untuk membunuh bakteri. Lanjut, untuk perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi karbopol 940 terhadap sifat fisik sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun salam. Yang kedua, manakah formulasi yang memberikan sifat fisik terbaik pada sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun salam? Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui pengaruh variasi konsentrasi karbopol 940 terhadap sifat fisik sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun salam. Dan yang kedua, mengetahui formulasi yang memberikan sifat fisik terbaik pada sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun salam Syzygium polyanthum. Lanjut, untuk manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam pembuatan hand sanitizer dengan bahan aktif tanaman. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan memberikan alternatif cara menjaga kebersihan tangan masyarakat dengan praktis dan efektif menggunakan sediaan hand sanitizer ekstrak daun salam. Lanjut, untuk bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Ya, untuk bab kedua tinjauan pustaka ini saya membahas dari beberapa pokok bahasan. Yang pertama, tanaman salam. Di sini saya membahas taksonomi, klasifikasi, deskripsi, serta kandungan kimianya. Selanjutnya, saya juga membahas tentang metode dasar penyaringan ekstrak daun salam yang saya pakai, yaitu metode maserasi, yaitu proses penyaringan dengan cara merendam Simplicia dalam penyaringan sampai meresap dan larut. Setelah itu, saya juga membahas tentang bakteri yang saya bahas, yaitu definisi, dan juga yang kedua, saya membahas tentang bakteri Staphylococcus aureus. Saya pilih bakteri ini karena bakteri ini banyak terdapat pada tangan manusia. Setelah itu, saya juga membahas tentang sediaan gel hand sanitizer. Saya membahas tentang pengertiannya dan juga formulasi umum dari gel hand sanitizer itu sendiri. Selanjutnya, saya juga membahas tentang uji sifat fisik. Yang pertama ada organoleptis, homogenitas, nilai pH, viskositas, daya lekat, dan daya sebar. Dan yang terakhir, pada tinjauan pustaka, saya membahas tentang monografi bahan. Monografi bahan yang pertama yaitu karbopol 940 sebagai gelling agent, sorbitol sebagai humectant, triethanolamin sebagai penetral pH, metal bisulfit sebagai antioksidan dan pengawet, dan yang terakhir aquades sebagai pelarut. Selanjutnya, untuk rangka konsep, berikut saya buat skema, yaitu daun salam mengandung senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri. Diformulasikan dalam bentuk sediaan gel hand sanitizer, lalu saya variasi kadar konsentrasi karbopol 940-nya sebagai gelling agent, dan saya evaluasi uji sifat fisik gel hand sanitizer-nya. Setelah itu, saya mendapatkan formulasi terpilih atau formulasi terbaik. Yang ketiga, bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Desain penelitian yang saya pakai yaitu naratif literatur review dengan sistematika review 10 jurnal full text. Setelah itu, strategi pencarian literatur yang saya pakai untuk penelusuran artikel jurnal publikasi pada Google Scholar, Scopus, dan Elsevier menggunakan kata kunci yang terpilih yaitu judul saya sendiri. Lanjut, berikut kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama, populasi. Pada kriteria inklusi, saya memakai jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan topik penelitian saya. Yang kedua, pada jangka waktu, kriteria inklusi setelah tahun 2010 dan pada kriteria eksklusi sebelum tahun 2010. Untuk jenis jurnalnya, pada kriteria inklusi saya memakai original artikel penelitian yang bukan review penelitian dan tersedia full text. Pada kriteria eksklusi tidak ada. Pada kriteria subjek, pada kriteria inklusi saya memakai daun salam dan pada kriteria eksklusi saya memakai herba lain. Untuk tema isi jurnal,
Pada kriteria inklusi, saya memakai judul saya, yaitu formulasi dan uji sifat fisik sediaan gel hand sanitizer dari ekstrak daun salam dengan basis karbopol. Dan pada kriteria eksklusi, saya memakai tema lain yang masih tetap berkaitan dengan judul saya. Untuk bahasa, pada kriteria inklusi, saya memakai bahasa Indonesia dan Inggris, dan eksklusi saya memakai bahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lanjut, berikut skema seleksi studi saya. Saya mendapatkan 55 jurnal dan artikel dari hasil pencarian saya melalui Google Scholar, Scopus, dan Elsevier. Setelah itu, saya seleksi lagi. Saya mendapatkan 30 jurnal sesuai topik penelitian saya, dan 25 jurnal lain tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, dan juga terdapat duplikasi. Setelah itu, saya mendapatkan 10 jurnal dengan tema yang sama dengan judul saya dan juga berkaitan, yaitu formulasi dan uji sifat fisik sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun salam dengan basis karbopol 940. Dan yang terakhir, yaitu jadwal penelitian. Pada bulan November dan Desember menentukan topik dan merumuskan pertanyaan masalah. Pada bulan Desember dan Januari, saya proses pencarian pustaka literatur. Pada bulan Januari dan Februari, menganalisis data pustaka yang diperoleh. Pada bulan Maret dan April, saya menulis literatur reviewnya. Demikian presentasi proposal karya tulis ilmiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.